Baik, selamat siang teman-teman semua. Sudah ada 3 presenter bergabung bersama kita, nanti satu lagi akan segera bergabung ya. Juga sudah ada chair panel di sini dan organizer juga sudah ada sih tadi di belakang Kak Jiko. Mana ya? Oh, ditutup. Oke, terima kasih. Saya Ira, saya host di panel 643 dengan judul panel Perempuan dalam Transisi Energi. Dan ini artinya kita ada di hari ke-6 KCIF, Third Annual Kartini Conference on Indonesian Feminisms. 43 itu berarti sudah 43 panel dari 56 panel yang ada di KCIF 2025 gitu. Dan ini salah satu panel yang diorganisasi oleh Kalna Mitra, yaitu oleh Mbak Lilis sendiri ya, dengan judul Perempuan dalam Transisi Energi. Dan nanti Mbak Lilis akan nanti Mbak Dia akan memperkenalkan teman-teman presenter dan akan memberikan sedikit mungkin pengantar. Dari kami, dari komite, teman-teman sudah tahu code of conduct-nya, aturannya 15 menit presentasi, 3 menit sebelum 15 menit berakhir, nanti panel Mbak Dia akan memberikan notifikasi ya, 3 menit lagi gitu. Kemudian setelah 15 menit, teman-teman presenter harus segera berhenti setelah beberapa detik gitu ya. Karena tidak bisa langsung berhenti, tapi harus ada wrap up gitu untuk menghentikan ketika 15 menit berakhir gitu. Kemudian untuk pertanyaan ada kolom Q&A nanti bisa dipergunakan, bukan kolom chat tapi kolom Q&A ya teman-teman peserta, atau kami merekomendasikan untuk langsung raise hand saja, bertanya kepada siapa, dari mana, namanya siapa gitu ya, dan ditujukan ke siapa nanti pertanyaannya, karena kami punya best presenters and best participants gitu buat teman-teman peserta. Nanti akan ada 3 orang yang akan terpilih menjadi best participants di akhir ya, di akhir acara di penutupan, dan akan mendapatkan award dari kami ya, banyak hadiah gitu dan juga sertifikat gitu, dan ada videonya juga jadi kayak Oscar-Oscaran gitu. Oke, saya langsung menyerahkan ini ke panel chair kita, Mbak Dia Mawesti dari Oxfam. Silakan Mbak Dia, terima kasih semuanya dan selamat berdiskusi ya. Semangat, salam feminis dan salam KCIF. Terima kasih Mbak Ira, salam feminis, salam KCIF. Terima kasih Mas Mbak sekalian yang udah gabung dalam sesi siang ini. Kita punya apa namanya diskusi bareng beberapa panelis kita. Kita akan bahas soal eh, perempuan dan transisi energi, gitu ya. Saya kira ketika kita bicara soal transisi energi dan perempuan gitu, ada banyak hal yang masih jadi persoalan, masih jadi hambatan bagi perempuan untuk benar-benar bisa berpartisipasi secara bermakna begitu dalam dalam proses transisi energi menuju energi terbarukan. Tapi juga kita akan dengar dari para panelis kita dan menggali bagaimana sebenarnya transisi energi di Indonesia bisa dilakukan secara berkeadilan, terutama ketika kita ngomongin dalam aspek gender, kesetaraan, dan inklusi sosial. Saya kira pengantarnya nggak akan berlama-lama karena saya mau memberikan kesempatan besar kepada para expert dan supaya kita juga punya cukup waktu untuk tanya jawab begitu. Saya akan memulai sesi ini dengan meminta panel pertama kita Mbak Herni Ramdhaningrum dari Sri Institute untuk berbagi tentang eee, keadilan gender, kesetaraan gender, dan inklusi sosial dalam mekanisme pembiayaan transisi energi di Indonesia. Mbak Herni memiliki kajian tentang yang mengungkapkan gender dan kesetaraan dan keadilan dalam kebijakan transisi energi termasuk dari aspek pembiayaan gitu. Saya persilakan Mbak Herni untuk memulai presentasinya. Iya, terima kasih Mbak Dia. Waduh, jadi yang pertama tuh kan juga ya, menguji bagaimana memanfaatkan 15 menit pertama gitu. Baik, terima kasih Mbak Dia Mawesti, salam KCIF 2025, salam 24 jam. Mungkin pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada penyelenggara Third Kartini Conference on Indonesia Feminism, kepada Let's Talk, Kalyana Mitra, dan Mitra Wacana.
atas konferensi yang sangat keren dan biasa ini, penuh ilmu, daging semua, dan sangat inspiratif gitu ya. Saya sempat hadir dalam beberapa sesi, tapi yang saya belum hadiri akan saya dengarkan gitu melalui YouTube gitu. Dan terima kasih juga telah memberikan kesempatan gitu kepada kami untuk mempresentasikan hasil kajian ini gitu ya terkait dengan skema pembiayaan transisi energi, topik yang mungkin tidak menarik bagi sebagian orang karena terdengar penuh kepalsuan mungkin. Eh, Namun justru dari kegelisahan itulah kami ingin menyampaikan bagaimana investasi gitu ya dalam transisi energi harus melalui megawatt gitu ya, harus melampaui megawatt. Transisi energi harus menjadi katalisator dalam mengurai ketidakadilan gender yang selama ini terjadi khususnya dalam pengelolaan sumber daya energi. Nah, hasil dari kajian ini, apa yang saya akan presentasikan sebetulnya adalah hasil kerja duet gitu ya, saya dan Mbak Dwi Rahayu Ningrum. Dan kajian ini merupakan proses kolaboratif gitu dengan dukungan langsung dari LBH Apik Indonesia, dari Kalyana Mitra dan juga Oxfam di Indonesia. Ini diselenggarakan sekitar akhir tahun lalu. Next slide, please. Nah, berangkat dari apa krisis iklim yang terjadi selama ini ya, kita ketahui bahwa krisis iklim bukan lagi ancaman atau imajinasi yang akan terjadi di masa depan, tetapi sudah menjadi kenyataan yang sudah kita rasakan sehari-hari ini. Perubahan iklim juga sudah menyebabkan kerugian dan kerusakan yang luas pada sistem manusia dan ekosistem global. Dan jika kita hanya mengandalkan kebijakan iklim yang ada saat ini, maka emisi akan tetap tinggi dan diproyeksikan menyebabkan pemanasan global hingga 3,2 derajat Celcius. Dan ini akan mengakibatkan dampak yang sangat serius seperti hilangnya keanekaragaman hayati, kemudian meningkatnya resiko kesehatan akibat gelombang panas gitu, juga berbagai bencana yang mungkin terjadi akibat krisis iklim dan menurunnya produksi pangan. Dan kita sebagai perempuan, kita sebetulnya mengalami gitu ya dampak dari krisis iklim ini lebih parah gitu daripada misalnya kelompok laki-laki gitu. Bagi kita perempuan, krisis iklim telah meningkatkan resiko kesehatan yang tinggi dan peran unpaid care work semakin berat. Kenapa? Karena akan lebih banyak anggota keluarga yang sakit dan itu akan mengakibatkan perempuan menanggung beban ganda atau beban triple untuk merawat keluarga yang sakit. Sementara kita sendiri sebagai perempuan rentan gitu terhadap dampak kesehatan yang diakibatkan oleh iklim. Juga saat kita sedang menjalankan peran reproduksi seperti saat kita sedang hamil dan menyusui. Dan krisis iklim yang mengakibatkan krisis pangan juga memperberat gitu ya kerentanan kita sebagai perempuan, meningkatkan beban kerja kita dalam mengelola rumah tangga dan mencari sumber pangan alternatif. Dan juga yang perlu adalah dari sisi aspek keadilan antar generasi gitu ya. Iklim dalam 3 dekade terakhir ini sudah berubah secara drastis. Mereka yang lahir tahun 1950-an misalnya baby boomers gitu ya, kemudian 80-an generasi milenial dan kemudian generasi apa Gen Z dan Gen Alpha ini itu mengalami perubahan yang terus-menerus secara drastis dan kita gitu memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa generasi yang akan datang tidak menanggung beban yang lebih berat untuk hidup di planet yang tidak layak ini. Next slide, please. Nah, kemudian dari berbagai dampak yang dirasakan, kita harus mengetahui juga bahwa salah satu kontributor gitu ya terbesar dari perubahan iklim atau krisis iklim yang terjadi adalah karena operasi yang tidak bertanggung jawab, eksploitatif, ekstraktif gitu ya, dan menghalalkan segala cara gitu untuk mendapatkan dan meraup dan mengeruk gitu keuntungan banyak-banyaknya dari bumi. Ada satu laporan yang menjelaskan bahwa sejak 1988 gitu ya, sebetulnya hanya ada 100 perusahaan yang bertanggung jawab atas 71% emisi rumah kaca. Dan bagaimana 100 perusahaan ini mengakibatkan dampak yang luar biasa? Ya tentunya sektor keuangan yang memainkan peranan sentral dalam mendanai operasi 100 perusahaan ini gitu sehingga mengakibatkan emisi global yang luar biasa. Dan terlibatan dari sektor keuangan yang memberikan pembiayaan ini bukanlah sebagai penonton gitu ya, tetapi mereka sebagai enabler atau bahkan pendorong utama melalui berbagai mekanisme gitu. Nah, maka dari itu yang kita tembak di sini adalah para pembiaya gitu ya, para pendana terhadap
terjadinya krisis iklim, bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap proses upaya kita semua dalam melakukan pengendalian iklim. Karena dalam proses bagaimana swasta gitu ya berinvestasi atau memberikan dukungan, itu kita bisa lihat dalam berbagai strategi, misalnya melalui penyediaan modal dan pembiayaan. Mereka itu adalah lender, mereka adalah finansier, perusahaan-perusahaan yang mengakibatkan kerusakan dan pada akhirnya menyebabkan krisis iklim. Mereka juga penjamin saham gitu ya. Mereka investasi langsung di perusahaan yang sangat ekstraktif dan beresiko tinggi. Dan mereka juga memberikan asuransi untuk perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnis yang beresiko tinggi. Artinya sektor keuangan menanggung gitu ya atau bertanggung jawab atas segala resiko operasional perusahaan dan mereka memberi amunisi proyek-proyek emisi tetap berjalan hingga hari ini. Nah, oleh karena itu, pembiayaan dari sektor keuangan ini juga yang harus kita gitu untuk pengendalian krisis iklim. Ini yang harus kita tuntut bersama. Apalagi kita tahu bagaimana upaya untuk melakukan pengendalian iklim ini membutuhkan dana sangat besar gitu ya. Pemerintah Indonesia mempublish gitu bahwa kebutuhan untuk menjalankan transisi energi yang merupakan bagian dari strategi adaptasi dan pengendalian iklim ini membutuhkan investasi sekitar 25 miliar US dollar gitu ya atau setara dengan 300 triliun yang mana itu setara dengan 1% dari total APBN gitu ya. Nah, 300 triliun ini dibutuhkan setiap tahun hingga 2030 gitu. Nah, bagaimana kemudian pemerintah gitu ya berupaya untuk mengoptimalkan investasi gitu. Jika mengoptimalkan upaya untuk melakukan mitigasi, adaptasi dan pengendalian sektor swasta tidak ikut bertanggung jawab gitu ya. Karena sampai hari ini investasi yang tadi membutuhkan 25 miliar ini hanya baru dikumpulkan 10%-nya saja yaitu 2 miliar US dollar ya. Itu komitmen global itu baru muncul, termasuk komitmen pembiayaan baru muncul pada 10% dari kebutuhan yang sebenarnya. Artinya masih ada banyak jurang pembiayaan atau financing gap ya yang kita hadapi. Dan selain itu pembiayaan untuk akselerasi transisi energi juga perlu kita waspadai. Kenapa? Karena skema pembiayaan iklim saat ini yang kita terima di Indonesia itu masih didominasi oleh hutang. Hutang yang bentuknya adalah pinjaman bunga pasar. Jadi hutang dengan suku bunga yang konvensional. Ini bukan atau bukan instrumen yang mendukung kelompok rentan gitu. Tetapi ini adalah hutang konvensional. Artinya kita akan membayangkan bagaimana beban hutang gitu untuk generasi yang akan datang. Bukan hanya bagaimana lingkungan atau bumi yang sudah hancur, tapi kita juga meninggalkan hutang yang sangat besar kepada generasi mendatang. Kemudian kita perlu melihat kalau dari alur keuangan yang ada yang di layar ini kan sebetulnya dari seluruh kebutuhan investasi yang ada itu lebih banyak dialokasikan pada sektor energi, termasuk Avolu ya. Nah, itulah mengapa kita melakukan analisis kebijakan pembiayaan pada sektor energi dalam kajian ini gitu. Nah, dua sektor yang dominan menjadi penerima gitu ya dana investasi Indonesia ini, kita tahu sendiri bahwa ini adalah investasi yang didominasi oleh kelompok laki-laki gitu dalam hal kepemilikan, kontrol dan representasi politiknya gitu. Meskipun secara faktual gitu ya memainkan peranan yang sangat penting ya dalam sektor Avolu misalnya gitu. Kita memiliki peran dalam menjaga keanekaragaman hayati, perempuan tenaga kerja inti di sektor pertanian gitu ya. Kemudian perempuan juga yang memelihara pengetahuan lokal terkait dengan bagaimana subsistensi dilakukan dan kemudian pengelola sumber daya keluarga. Dan selain itu perempuan juga terlibat penuh dalam rantai nilai dari sektor Avolu ini. Tapi ini kita perlu bertanya gitu, kira-kira kalau investasi ini diarahkan pada dua sektor ini, energi dan Avolu misalnya, kemana kira-kira pembiayaan transisi energi akan diarahkan? Akan diberikan kepada siapa? Ya tentunya kepada laki-laki gitu, karena dominan dari kepemilikan dan representasi politik masuk pengambilan keputusan ini kepada laki-laki gitu. Nah, slide berikutnya. Nah, asumsi ini kemudian membuat kami melakukan analisis itu terhadap dua kebijakan skema pembiayaan gitu ya. Nah, memang kami membatasi gitu ya kajian pembiayaan ini pada dua
program besar, ada 2 skema besar yang saat ini ada gitu, yaitu pembiayaan JETP atau Just Energy Transition Partnership dan ITM EDB gitu ya. Nah, apa mekanisme transisi energi yang didukung oleh EDB yang tujuannya untuk menurunkan atau keluar atau mempensiunkan gitu ya sejumlah PLTU yang menjadi pilot pertama ini adalah PLTU di Cirebon gitu. Nah, tujuan kajian kami itu mengidentifikasi apakah skema pembiayaan ini memiliki pertimbangan utama untuk memastikan bahwa kebijakan dan proyek tidak hanya berfokus pada teknis dan finansial, juga pada kesetaraan gender atau kesetaraan sosial. Kemudian kami ingin menganalisis kedua skema ini, JETP dan ITM EDB ini dalam konteks mendukung terciptanya energi bersih dan berkelanjutan dengan melibatkan kelompok perempuan. Dan kemudian untuk mengevaluasi dari dua proyek ini, JETP dan ITM EDB, kami menggunakan 2 lensa, yaitu kerangka keadilan gitu, dan yang kedua adalah lensa investasi gitu, gender lens investment gitu ya. Karena kedua kerangka ini memiliki elemen-elemen yang bisa membedah apakah dua skema pembiayaan JETP dan EDB ini berpihak pada kelompok rentan, kelompok perempuan, dan yang sebagainya. Slide selanjutnya. Nah, ini semacam kerangka saja gitu ya, peta jalan yang kami gunakan gitu ya, pendekatan yang kami gunakan untuk menganalisis dua kebijakan tersebut secara kritis gitu ya. Kami membaca banyak sekali dokumen terkait dengan JETP, terkait dengan ITM EDB. Kami juga melakukan wawancara gitu ya dengan berbagai ahli untuk menanyakan perspektif mereka, apakah kebijakan JETP dan ITM EDB memiliki kerangka keadilan gender dan memiliki prinsip gender lens investment gitu. Meskipun gitu ya sampai detik terakhir deadline kami mensubmit laporan ini, EDB tetap tidak bisa dihubungi padahal sudah confirm dan lain sebagainya gitu. Ya, ini persoalan klasik yang sering kita hadapi gitu dengan lembaga pembangunan gitu ya. Slide berikutnya, kenapa kita menganggap penting gitu ya untuk mengintegrasikan GEDSI dalam pembiayaan transisi energi? Ya, secara normatif setiap negara memiliki kewajiban gitu ya untuk mencapai target SDGs, khususnya ini pada nomor 5 ya, kesetaraan gender dan prinsip inklusivitas. Nah, ini normatif seperti ini. Pemerintah sudah komit pada target SDGs, maka nomor 5 ini menjadi salah satu target yang harus dicapai, bahkan ketika pemerintah memiliki momen melakukan transisi energi gitu. Yang kedua, kita ingin memastikan bahwa perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya memiliki akses yang setara terhadap manfaat ekonomi dan proses bagaimana energi terbarukan diciptakan gitu. Bagaimana lapangan kerja baru diciptakan untuk kelompok perempuan, bagaimana peluang usaha juga diciptakan bagi kelompok perempuan dari proyek-proyek transisi energi yang dilakukan oleh pemerintah. Dan yang ketiga adalah untuk mendukung inklusi sosial dan gender gitu ya. Mengapa kita butuh gitu ya GEDSI diintegrasikan? Karena pembiayaan transisi energi bisa memberikan amunisi kuat untuk mendorong inklusi sosial gitu, mendorong inovasi, meningkatkan efektivitas proyek yang juga ada perempuan gitu di dalamnya, ada kelompok rentan lain di dalamnya. Slide ke-7. Selanjutnya, nah dari hasil pembacaan kami gitu ya, kami membandingkan dua kerangka skema pembiayaan ini, JETP dan EDB gitu ya. Kalau JETP dokumen utamanya kira-kira ada dalam CIPP ini ya, Comprehensive Investment Plan kalau nggak salah, dan ini katanya ongoing working document, jadi katanya terus-menerus diubah gitu, tapi prosesnya kapan itu dirubah dan sebagainya juga seringkali tidak clear ya. Namun ketika kami mengkaji gitu ya kerangka ini dengan itu tadi ya, dengan kerangka keadilan gender dan gender lens investment, kami melihat gitu kalau EDB gender, kalau ITM EDB memiliki EDB gender framework. Jadi itu sebetulnya EDB gender framework itu cukup kuat gitu ya sebagai dasar yang jelas untuk memasukkan GEDSI atau gender kriteria di dalam ITM EDB-nya gitu. Meskipun pada implementasinya katanya gender framework ini, EDB gender framework ini tidak langsung berlaku pada proyek. Keberlakuan EDB gender framework ini terjadi ketika
Itu ketika satu dokumen hutang itu muncul dan itu ada analisis gender lanjut gitu. Dan itu dokumen itu tidak pernah diterbitkan bagaimana pengintegrasian gender itu masuk gitu dalam skema ITM EDB. Karena yang kita bisa itu hanya yang EDB Gender Framework gitu. Sementara yang CIPP-JP sebagai payung rencana investasinya itu sangat longgar gitu ya. Dua dokumen ini secara umum memiliki banyak persoalan ya, seperti tidak ada indikator kuantitatif untuk mengukur kepemilikan dan kepemimpinan perempuan, karena kepemilikan dan kepemimpinan merupakan dua elemen yang ada dalam genderland investment. Jadi pembiayaan harus diberikan pada sebuah usaha atau inisiatif bagi mereka gitu ya, yang di lead atau dimiliki oleh perempuan. Kemudian juga tidak ada distribusi manfaat yang jelas gitu dalam dua dokumen ini kepada kelompok perempuan dan kelompok marginal. Nah, next slide. Analisis kritisnya adalah ini secara umum ya, dua dokumen ini baik ITM EDB dan JP itu tidak memiliki gitu ya, tidak memenuhi standar keadilan gender gitu, keadilan rekognisi, prosedural, keadilan distribusi dan keadilan remedial itu tidak ada secara eksplisit dalam dua dokumen ini. Next slide. Saya tinggal satu slide lagi. Nah, akhirnya kita tahu bagaimana dua skema ini menimbulkan ketimpangan struktural, gender, dan sosial dalam skema pembiayaannya. Bahkan proyek ETM EDB itu beresiko meninggalkan dan bahkan merugikan kelompok yang paling rentan. Dulu ketika PLTU Cirebon dibuat, dampak pada perempuan itu luar biasa sangat besar ya. Dampak pada kesehatan, ada banyak sekali angka keguguran dan lain sebagainya gitu. Dan sekarang ketika itu akan di phase out, lagi-lagi perempuan tidak terlibat gitu ya, tidak diklasikan dan tidak jelas bagaimana mereka akan mendapatkan hak remedialnya atau pemulihannya. Dan kemudian slide terakhir, saya kira ini lebih pada rekomendasi dari hasil kajian gitu ya, bahwa kita ingin memastikan semua skema pembiayaan harus memiliki indikator gender yang jelas. Jadi tidak lagi pada jargon, tapi harus ada indikator gender yang jelas. Harus ada skema pembiayaan yang responsif, kemudian secara umum mereformasi mekanisme lembaga keuangan publik dan swasta yang melakukan investasi di transisi energi, dan kita menuntut bahwa skema pembiayaan transisi energi harus lebih banyak hibah, bukan pinjaman gitu. Terutama untuk negara-negara berkembang yang sudah memiliki banyak hutang seperti Indonesia. Dan yang terakhir adalah harus ada prosedur yang lebih sederhana untuk kelompok perempuan gitu ya, dan kelompok rentan lainnya agar bisa mengakses pembiayaan energi transisi jika mereka memang selama ini sudah memiliki upaya dan inisiatif ke arah sana. Itu mungkin dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan tidak lewat jamnya. Pas banget, makasih Mbak Herni atas presentasinya. Saya kira ini ya, keywordnya gimana sektor keuangan sebagai investor pendorong utama industri ekstraktif yang resikonya tinggi emisi itu juga mulai shifting ya, mempertanggungjawabkan dampak buruk yang sudah mereka akibatkan selama ini dan turut berkontribusi dalam mengendalikan krisis iklim, salah satunya untuk dorong pembiayaan transisi energi yang mengintegrasikan prinsip GETSI gitu ya, kurang lebih. Nah, saya mau ke Mbak Hotimun Sutanti dari LBH Apik yang punya studi tentang bagaimana salah satu proyek yang dibiayai oleh skema Just Energy Transition Partnership di pembangkit listrik tenaga panas bumi Belawan Ijen di Bondowoso, dan bagaimana pengalaman perempuan yang tinggal di sekitar wilayah tersebut, bagaimana mengadopsi kerangka analisis feminis dan 4 prinsip keadilan. Itu ya cara teman-teman LBH Apik membedah tentang pengalaman perempuan di sekitar proyek transisi energi. Saya persilakan kepada Mbak Imun untuk presentasinya 15 menit. Saya izin akan mengingatkan di 3 menit terakhir. Ya, oke, terima kasih Mbak Dia dan teman-teman semua, termasuk terutama teman-teman dari tim KCIF 2025 dan teman-teman yang hadir di sini untuk diskusi bersama ya. Saya akan presentasikan hasil kajian lapangan yang dilakukan bersama ya, antara Asosiasi LBH Apik dengan Kalyana Mitra dan juga dengan dukungan rekan-rekan dari Oxfam. Ada Mbak Dia juga di situ sebetulnya ya. Nah, sebentar, ini ada yang salah. Nah, teman-teman, ini adalah studi lapangan yang dilakukan di salah satu proyek PLTP ya, pembangkit listrik tenaga panas bumi, yaitu di Belawan Ijen, Bondowoso, Jawa Timur. Memang banyak sekali ini ya proyek-proyek geothermal yang
yang saat ini dibangun, dan dampaknya sepertinya lebih parah dari yang kami teliti. Namun kami mengambil penelitian di Belawan Ijen ini karena waktu penelitian 2024 hingga 2025 awal itu satu-satunya yang menerima ini ya dana dari program dari proyek JETP, Just Energy Transition Partnership tadi yang sudah dijelaskan sama Mbak Hermi tadi di awal ya. Jadi ini adalah proyek yang didanai gitu ya oleh JETP ya, meskipun tidak dari awal karena sebetulnya pendirian dari perusahaan ini sudah sejak lama ya 2011 atau 2014 dan tapi dimulai dengan pendanaan JETP itu 2023. Nah ini tadi Mbak Herni sebenarnya sudah menyampaikan ya bahwa Indonesia tuh punya komitmen untuk mencapai net zero emission itu paling lambat 2060 gitu, tapi nggak tahu nih jadi apa enggak tuh, atau lebih cepat dengan dukungan internasional. Untuk tahun 2030 itu targetnya pengurangan emisi sekitar 3189% gitu ya secara mandiri dan 43% itu dari dukungan finansial di luar negeri. Nah makanya salah satu yang diluncurkan oleh pemerintah itu ada yang disebut CIPP, itu sebagai peta jalan strategis ya untuk menjalankan tadi itu JETP. Jadi ada komitmen mengenai Just Energy Transition Partnership itu pendanaan dari aktor global untuk pembiayaan transisi energi gitu ya. Nah ini komitmen pendanaannya itu sekitar USD 20 miliar melalui kombinasi hibah, ada yang bentuknya pinjaman, investasi swasta dan jaminan keuangan. Tadi Mbak Herni sudah menjelaskan lebih detail tadi itu. Dan berbagai proyek itu sudah diluncurkan ya, salah satunya yang pertama itu adalah yang di Belawan Ijen itu, kemudian kemarin belum lama ini yang panel surya itu ya, tenaga surya, pembangkit listrik tenaga surya. Nah, kenapa sih kita perlu membicarakan perempuan dan transisi energi dan mengapa kita perlu menggali pengalaman perempuan gitu? Nah, seringkali kita itu kalau ngomongin transisi energi itu seolah-olah seperti topik yang jauh dari kehidupan kita gitu ya, padahal itu sangat dekat sekali. Saat ini kita sedang presentasi itu menggunakan energi listrik gitu ya, yang didapat dari mana itu kan macam-macam ya, ada ada yang masih dianggap menghasilkan karbon yang tinggi seperti batu bara misalnya. Nah, itu sebagai pembangkit listrik sebagai resource ya untuk pembangkit listrik yang kita nikmati saat ini gitu. Kemudian juga HP dan seterusnya itu. Jadi energi itu merupakan sektor yang sangat besar, yang sangat berpengaruh hingga ke kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, transisi energi dari energi yang kotor yang emisi karbon tinggi kepada energi yang dianggap bersih ya, karena belum tentu bersih juga sebenarnya, nanti akan kita bahas kan ya. Itu di sana bukan berarti proyek-proyek itu nggak ada manusianya gitu kan, di sana ada masyarakat dan juga ada perempuan. Dan energi sendiri sebetulnya sebagai hak ya warga negara termasuk perempuan, sekaligus sebagai kebutuhan esensial tadi itu ya. Nah, tadi kita bicara JETP itu dia punya komitmen prinsip ya di dalamnya itu yang mencakup hak asasi manusia, kesetaraan dan pemberdayaan. Sorry itu nyampur ya, ininya ada tipe pemberdayaan perempuan, kemudian isu gender ya GETSI sebenarnya, serta akuntabilitas. Nah, tapi ternyata dalam konstruksi sosial yang tidak adil gender itu perempuan lebih beresiko ya terdampak oleh kebijakan maupun program transisi energi. Terutama transisi energi ini kan oleh negara saat ini masih didefinisikan sebagai proyek-proyek besar ya, bukan seperti proyek-proyek mikro yang nanti mungkin akan diceritakan oleh teman-teman berbasis komunitas ya, yang sebetulnya itu sangat inisiatif itu sangat penting sebetulnya untuk dikembangkan ya, nanti mungkin akan diceritakan oleh teman-teman yang di NTB, tapi lebih dimaknai oleh proyek besar begitu oleh negara dan itu berdampak pada kehidupan masyarakat ya, termasuk perempuan dan kelompok rentan lainnya. Nah, jadi kita perlu meninjau gitu ya prinsip transisi energi berkeadilan ini, khususnya kesetaraan gender dan inklusi sosial ya tentunya, agar terintegrasi terpenuhi mulai dari akses, partisipasi, kontrol hingga manfaat yang adil bagi perempuan. Jadi nggak hanya sebagai perempuan selama ini kan yang sering dibahas perempuan sebagai konsumen ya, hemat listrik di rumah gitu ya dan lain sebagainya. Padahal dampaknya itu di area sana juga yang penghasil energinya gitu, di proyek-proyek energi tersebut gitu.
Nah, ini profil singkatnya teman-teman terkait dengan case study ya di proyek geothermal Belawan Ijen. Jadi PLTP Belawan Ijen tadi sudah kami ceritakan, yaitu ada di Bondowoso Jawa Timur sejak 2011 sebenarnya sudah dikembangkan. Nah, seperti tadi kita sampaikan pada awal studi ini, memang dia pertama dan satu-satunya di Indonesia yang beroperasi dengan skema JETP gitu. Nah, dan waktu itu ketika kita riset, proyek itu memasuki pada tahap uji coba produksi skala kecil ya. Saat ini sudah mulai beroperasi dan dengan rencana operasi penuh pada pertengahan 2025 saat ini ya gitu. Dan infrastruktur proyek itu mencakup lahan yang sangat besar, itu 2.800 sekian hektar lahan yang sebagian itu berada di dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara atau PTPN. Jadi tanah ini dikuasai oleh PTPN dan perhutani, meskipun ada warga yang sebetulnya sudah lama juga tinggal di sana ya, dari zaman dulu ya, ada yang pindahan, ada yang dari dulu sudah tinggal di sana sejak sebelum Belanda gitu. Nah, namun lokasi proyek berbatasan langsung dengan desa dan lahan pertanian yang dikelola oleh warga setempat, sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai dampak langsung terhadap komunitas sekitar. Jadi memang ini situasi soal lahan, penguasaan lahan dan lain sebagainya itu berbeda dengan proyek-proyek yang lain ya di PLTP geothermal yang lain. Jadi memang ini juga berdampak kepada suara-suara itu tidak banyak muncul seperti mungkin di daerah-daerah lainnya. Nah, ini lahan konsesinya yang paling dekat itu dusunnya itu sekitar 500 meter dari proyek proyeknya ya gitu. Ada beberapa titik api ya, yang titik pengeboran yang sudah dilakukan di sana, dan itu sangat dekat dengan salah satu dusun ya. Nah, ini gambaran dusunnya. Desa-desanya itu yang paling dekat adalah Desa Kalianyar. Di sana ada Sempol juga, Jampit, Sumberjo, Kaligedang, dan Kalisari. Di sini ada sekitar ada 6 desa ya, dan yang beberapa dusun itu yang paling dekat itu sekitar tadi itu ya 300 sampai 500 meter. Nah, jadi mayoritas itu warga bergantung pada sektor pertanian ya. Jadi kobis yang mungkin kita makan hari ini itu berasal dari sana gitu. Karena warga desa itu menanam kobis dan kentang di sana, yang itu juga dijual sampai ke Pasar Induk Kramat Jati. Kalau saya di Jakarta ya, yang itu Kramat Jati itu dijual juga ke Pasar Kalibata. Jadi saya mungkin beli kobisnya dari sana juga gitu. Nah, berdasarkan laporan media dan penelitian sebelumnya itu, komunitas pernah menghadapi tantangan lingkungan yang terkait dengan proyek ini, termasuk pencemaran air, sengketa alih fungsi lahan, suara ledakan berulang, dan polusi asap. Nah, ini dulu pernah dilakukan, dan juga ada riset dari Celios ya, yang lebih detail secara umumnya. Nah, ini metodologinya kualitatif, teman-teman. Pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara mendalam dengan 41 warga desa. Pemangku kepentingan dengan lebih dari 70% adalah perempuan ya, dari desa-desa tersebut. Kemudian lensa feminis, kita lebih menggali kepada pengalaman dan perspektif perempuan, meskipun laki-laki juga kita wawancara ya di sana, apalagi mayoritas juga stakeholdernya adalah pengambil kebijakannya adalah laki-laki gitu. Nah, termasuk berbagai bentuk ini ya, jadi menggali pengalaman termasuk berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. Nah, analisisnya menggunakan 4 prinsip keadilan, yaitu pengakuan atau rekognisi, prosedural, distribusi, dan remedial. Kita akan melihat dari aspek apakah pengalaman perempuan diakui, apakah di dalam prosedurnya itu dalam perencanaan dan lain sebagainya hingga proses penyelesaian sengketa itu perempuan dilibatkan, apakah distribusi dari manfaat itu secara adil bagi perempuan, kemudian remedial apakah pemulihan itu memperhitungkan gitu ya pengalaman perempuan. Nah, ini kalau kita pinjam dari Nancy Fraser sebetulnya juga agak mirip konsepnya ya, bahwa kita harus melihat pada aspek rekognisi tadi itu ya, pada pengakuan identitas, pengalaman, dan kontribusi perempuan, itu kan seringkali diabaikan ya di dalamnya. Kemudian representasi, bagaimana keterlibatannya dalam pengambilan keputusan dan ruang-ruang politik itu ya di dalam transisi energi. Kemudian reparasi atau redistribusi, jadi Fraser kadang menyebutnya sebagai redistribution gitu, mengoreksi ketidakadilannya, ketidakadilan ekonomi dengan membagi sumber daya manfaat dan peluang secara lebih adil, tapi juga kadang diinterpretasikan, beberapa interpretasinya konsep ini juga reparation ya, atau pemulihan untuk memperbaiki kerugian.
Nah, kerugian ini kan tentunya nggak hanya dampak lingkungan dan ekonomi teman-teman ya, tapi juga kehidupan sosial perempuan gitu. Nah, ini yang kami temukan, kami coba mengelompokkan menjadi 5, meskipun lebih dari itu ya temuannya. Pertama adalah ketimpangan akses dan partisipasi, akses informasi dan partisipasi. Nah, kalau ngomongin transisi energi itu seringnya pakai istilah-istilah yang sulit gitu ya. Dan kalau di dalam pengalaman di perempuan di sekitar PLTP Bulauan Ijen, itu perempuan masih memiliki akses yang terbatas terhadap informasi. Jadi kalau misalnya rapat-rapat itu kan yang mewakili bapak-bapak gitu ya, ibu-ibu tuh ada, tapi misalnya itu ibu istrinya Pak siapa gitu ya, Pak kepala dusun atau yang lainnya itu yang dia dapat informasi, kemudian seringkali perempuan-perempuan itu karena nggak tahu ya nanyanya ke ibu dusun atau jarang juga suaminya cerita di rumah gitu kan. Jadi memang informasi itu sangat terbatas. Misalnya contohnya para perempuan itu tidak tahu sebetulnya akan adanya proyek geotermal ini. Mereka baru tahu ketika sudah ada mobil-mobil besar itu ya yang yang masuk ke desanya untuk persiapan dan proses ya subkontraktor untuk membangun proyek PLTP ini gitu. Jadi ketika mobil-mobil besar raksasa itu mulai masuk, perempuan-perempuan baru pada nanya ini sebetulnya mau bikin apa di sana gitu. Dan pemahaman tentang energi panas bumi itu seperti apa itu mereka juga tidak terlalu paham. Bahkan ketika saya datang ke salah satu ladang, ini gambar ladang yang sempat kami datangi, itu saya nanya ke perempuan yang memang tinggalnya nggak di dusun itu ya, tapi kan dia bekerja kadang berladang di situ karena ada kayak buruh ladang gitu kan. Itu saya nanya, itu tahu nggak asap apa? Itu ada beberapa ibu itu nggak tahu itu sebenarnya asap apa, sedangkan mereka juga bisa terdampak itu kalau misalnya anginnya lagi besar atau pernah kejadian ada ledakan gitu ya dulu ketika pengeboran. Kemudian perempuan juga tidak menerima informasi resikonya. Ini resikonya sebenarnya apa sih resikonya gitu. Jadi ketika ada ledakan, pernah ada ledakan satu kali ya waktu itu tenaga kerjanya sempat ada yang tewas ya waktu itu ya tenaga kerja pengeborannya dan menimbulkan asap yang berbau telur busuk ya. Kadang-kadang asap berbau telur busuknya juga tetap terasa ya sehari-hari gitu kalau anginnya nyampe ke dusun mereka. Nah, itu dikiranya ketika ledakan itu keracunan, ada racun dari belerang di Kawah Ijen gitu. Jadi para perempuan dan masyarakat pada berlari, perempuan itu kemudian membawa anak-anaknya gitu ya untuk mengungsi gitu. Nah, jadi tidak ada informasi ya resiko-resiko atau bahaya dari pembangunan proyek panas bumi itu. Dan sampai sekarang itu seringkali disampaikan bahwa ini semua baik-baik aja gitu ya, tidak menceritakan secara detail baik-baik aja seperti apa gitu dampak dari asap dan lainnya ya, termasuk yang sempat kena ke lahan pertanian juga ya gitu. Jadi ada ruang partisipasi yang sangat minim bagi perempuan sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi perempuan juga dalam merespon serta nggak ada upaya atau ketiadaan upaya mitigasi untuk dan menghadapi risiko yang muncul. Lalu kemudian, nah ini tadi ini ya suara ledakan ini yang tadi saya ceritakan ya, beberapa orang bawa anak-anak sambil berlari gitu, takutnya asapnya beracun. Nah kemudian asap dari pengeboran terbawa angin mengarah ke ladang, kadang ke rumahnya gitu ya, tergantung arahnya ya baunya itu ya. Meskipun ada yang bilang nggak berbahaya, tapi di geothermal yang lain ada beberapa dampak yang diindikasi itu berbahaya ya bagi bagi paru-paru, bagi kesehatan gitu ya. Nah dan bagi ya tentunya dampaknya ke kesehatan tubuh lebih luas lagi gitu. Nah, kemudian ini yang di Asia di dokumen analisis dampak lingkungannya itu kan dilakukan oleh konsultan di luar negeri ya dari Bangkok, dari Thailand, mengklaim bahwa sudah mendapatkan persetujuan bebas yang didahului dengan informasi dan tanpa paksaan gitu ya, free, prior, and informed consent dari rumah tangga terdampak berdasarkan data sensus dan pertemuan. Jadi tapi ketika kami cek ke lapangan itu ya yang dilibatkan sangat terbatas gitu ya. Kadang-kadang rapat itu ada juga yang tidak diundang gitu ya misalnya, itu apalagi kalau dia sudah melawan gitu. Nah, apalagi perempuan gitu, perempuan itu sangat minim. Kadang sekarang informasi bisa diakses lewat WhatsApp gitu, tapi kan itu sangat terbatas gitu ya. Kemudian terdapat kesenjangan antara dokumen Asia dan ya tadi yang disajikan oleh perusahaan dengan yang di masyarakat. Nah, ini yang kedua itu dampak infrastruktur atau kerusakan lingkungan minim memperhitungkan pengalaman perempuan
Jadi percakapan tentang transisi energi ini didominasi oleh topik-topik yang teknis gitu ya. Rekrutmen juga soal tenaga kerja gitu. Atau dukungan pembangunan desa. Jadi biasanya diobrolin itu ini gitu. Mengenai bagaimana proyek ini berdampak pada perempuan seperti kerusakan jalan, polusi, asap terhadap kesehatan, tanaman, pencemaran air, resiko kesehatan reproduksi itu tidak dibahas, termasuk menambah beban kerja perempuan tadi itu ya kalau misalnya ada pencemaran air. Nah, waktu itu kan jadi ada kerusakan jalan yang cukup parah ya di salah satu dusun. Itu yang seharusnya itu bisa bertahan sampai 10 tahun, tapi dengan adanya mobil-mobil pengangkut berat itu, kendaraan peralatan berat itu jadi dia dalam 5 tahun sudah rusak bolong-bolong gitu ya. Dan itu beresiko bagi perempuan hamil atau yang melahirkan. Nah, ini ada statement dari salah satu ini ya tenaga kesehatan. Ini ya misalnya ketika melewati jalan rusak itu beresiko ya melahirkan lebih cepat gitu dan mereka harus siap-siap. Waktunya udah pendek ini ya. Waktunya udah Ya, habis. oke, saya percepat banget. Nah, ini dampak infrastruktur dan kerusakan lingkungan ini memperhitungkan pengalaman perempuan. Tadi itu sudah kita sampaikan ya. Salah satunya juga pencemaran air ya. Mana tadi itu? Sorry. Nah, ini yang pencemaran air itu juga sempat terjadi gitu dan perempuan yang biasanya harus mengantri itu mengambil air karena dampak patriarki ya. Ada juga yang mereka harus mencuci di kampung sebelah gitu. Meskipun itu sudah diatasi, tapi pembelajaran ini tidak diperhitungkan gitu loh, bahwa perempuan ada juga yang kemudian jadi buruh gitu ya, buruh di perkebunan gitu yang mereka jadi tidak bisa mendapatkan air gitu kan karena jam-jam tersedianya air itu sangat terbatas dan tidak ada informasi sebetulnya dampaknya itu seperti apa gitu. Nah, kemudian air itu kan sangat penting ya. Jadi tidak ada informasi loh bahwa geotermal itu membutuhkan air yang sangat besar ya. Tahap pengeboran dan konstruksi itu memerlukan 1.200 galon atau sekitar 4.000-an liter per menit gitu. Nah, ini kan diambil terus-menerus dan salah satunya juga sumber air yang yang juga dipergunakan oleh masyarakat ya. Meskipun kemudian ada pengalihan sumber air, tapi di masa depan bagaimana gitu ketika dibutuhkan air terus-menerus gitu ya, yang ada di sana. Nah, itu padahal keperluan perempuan itu kan sangat penting sekali ya air itu ya. Nah, ini juga soal keberlanjutan. Jadi banyak yang tidak mengetahui atau mereka ketika ditanya nanti ini kan masuk ke lahan konsesi gitu ya dusun tersebut itu gimana gitu. Jadi masih ada yang tidak mengetahui nanti harus bagaimana kerugian yang dapat mereka peroleh, bagaimana tanaman-tanaman mereka gitu ya sudah mereka tanam, rumah mereka bagaimana gitu. Jadi itu tidak ada obrolan gitu lah, apalagi perempuan itu tidak mengetahui sama sekali ya mengenai hal itu gitu. Nah, termasuk ya salah satunya alih fungsi lahan gitu ya. Nah, kemudian resiko KBG. Nah, adanya pendatang gitu ya. Di satu sisi pendatang dari subkontraktor ya yang karena masih waktu itu ketika kita riset masih tahap uji coba, datangnya kontraktor itu berpengaruh terhadap relasi ya perempuan ya dengan pendatang gitu. Nah, ada beberapa kasus yang dianggap pelanggaran kesusilaan meskipun bisa jadi kalau kita apalagi LBH Apik yang kita menangani kasus-kasus KBG ya kita semua ya itu sering melihat bahwa di sana kadang ada relasi kuasa, ada manipulasi gitu ya. Dan itu bisa masuk dalam unsur kekerasan seksual. Jadi karena penelitian kami sangat terbatas waktunya, kita belum sampai menggali yang dalam ya, tapi identifikasi dari resiko-resiko itu bisa muncul gitu. Meskipun pendatang baru bisa menghasilkan tadi itu ya peluang ekonomi untuk menyewa rumah, jasa laundry dan lain sebagainya, tapi resiko-resiko lain ya berupa kekerasan berbasis gender dan kalau di tempat lain itu kan di industri ekstraktif yang lain itu kan ada kawin kontrak gitu ya dan penularan infeksi menular seksual gitu. Nah, itu sangat sangat berisiko gitu. Tapi ini tidak jadi obrolan gitu ya di sana. Dan perempuan yang paling berisiko di sana. Nah, kemudian juga laporan kehamilan tidak diinginkan itu juga perlu penyelidikan lebih lanjut. Kasusnya itu sejauh mana karena juga ada dugaan dengan pendatang gitu dan itu kita mesti cek indikasinya apakah itu juga ada beberapa kasus yang bisa termasuk KS ya dan juga kemudian itu menjadi alasan untuk tidak ada rekrutmen bagi perempuan. Sebetulnya setuju atau tidak setuju kita dengan geothermal ya, tapi penggunaan alasan bahwa adanya pelanggaran
kesusilaan, kemudian membatasi perempuan itu seolah-olah melindungi tapi sebetulnya mendiskriminasi perempuan, atau kita sering menyebutnya proteksionis ya. Next, nah ini sudah saya ini aja. Nah, yang grievance mechanism ini juga ya, saluran pengaduan itu juga tidak belum ramah ya terhadap perempuan. Tidak ada ruang yang aman gitu ya, perempuan maksudnya tidak tersedia forum-forum yang aman perempuan itu bisa menyampaikan pendapatnya. Kadang kan nggak bisa dicampur dengan laki-laki ya, kalau di komunitas kadang-kadang perlu ada ruang-ruang tertentu ya mereka untuk bisa menyampaikan gitu, dan biasanya ini semua melalui desa gitu. Sedangkan beresiko juga ya, ada relasi kuasa di sana gitu ya, ada kepentingan yang sangat panjang. Meskipun tersedia saluran pengaduan, tapi perempuan mayoritas tidak mengetahui bagaimana cara mengakses dan juga merasa tidak aman gitu. Nah ini ya, misalnya pemerintah desa juga punya potensi, tapi ternyata juga relasi kuasanya itu bisa tidak setara. Nah tadi sebenarnya secara singkat ya, kesimpulannya adalah bahwa pengalaman perempuan itu kurang diakui ya di dalam transisi energi, terutama kalau dari studi lapangan ini dia tidak mendapatkan informasi yang setara, kemudian tidak dilibatkan, dampak terhadap perempuan tidak diperhitungkan gitu ya, bahkan tidak dibicarakan gitu, dan dalam proses penyelesaian sengketa atau juga pemulihan kerugian yang dialami perempuan itu tidak diperhitungkan gitu. Tidak hanya lingkungan dan ekonomi, tapi juga dampak sosial ya, bahkan itu bisa berdampak pada kehidupan rumah tangga dan kehidupan pribadi perempuan gitu. Nah, rekomendasinya kita harus memastikan perspektif gender dan inklusi sosial itu benar-benar diintegrasikan, kemudian mengevaluasi proyek transisi energi yang diklaim hijau yang belum tentu itu hijau. Ya, dampaknya nggak hanya lingkungan sekali lagi, tapi juga dampak sosial itu mesti dicek ya. Yang nggak benar-benar hijau ya mesti dievaluasi, kalau perlu ya jangan dilanjutkan gitu ya. Kemudian kebijakan yang menyangkut transisi energi harus dipastikan memperhitungkan pengalaman berbagai kelompok masyarakat termasuk perempuan. Sekarang mau ada berbagai RUU yang dibahas ya di Prolegnas, dan juga kebijakan yang di tingkat pemerintah itu perlu betul-betul memperhatikan, memperhitungkan pengalaman perempuan. Nah, kita semua sebagai gerakan feminis juga mesti menyuarakan transisi energi yang adil. Saya kira itu aja, Mbak. Mohon maaf agak kebablasan. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Imun. Seru banget ya sebenarnya ketika kita ngomongin bahwa transisi energi tadi yang dibilang seakan-akan hijau, ternyata nggak benar-benar hijau, dan bahkan menimbulkan ketimpangan struktural gender dan sosial yang semakin parah begitu. Dan bagaimana kebijakan dan program transisi energi itu sangat bias pada proyek-proyek transisi energi yang besar, semata-mata kuantitatif untuk ngejar net zero emission gitu. Padahal sebenarnya ada banyak sekali, seperti kata Mbak Imun, energi ini adalah sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama perempuan, dan banyak sekali inisiatif di tingkat lokal yang menginisiasi proyek energi terbarukan. Nah, saya mau memberi kesempatan kepada Kak Ziko dari Gema Alam untuk menceritakan tentang bagaimana inisiatif energi terbarukan berbasis komunitas ini kemudian bisa mengatasi persoalan yang dihadapi oleh perempuan di tingkat tapak. Silakan Kak Ziko. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih pada kawan-kawan yang menyelenggarakan ruang berbagi yang saya pikir cukup inklusif dan sangat keren ini. Dan hari ini saya akan berbagi pengalaman apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Gema Alam NTB dalam isu transisi energi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kami akan sharing terkait dengan inisiatif di salah satu desa yang didampingi oleh Gema Alam dalam mewujudkan energi terbarukan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Nah, boleh minta tolong slide-nya? Jadi di salah satu desa Kabupaten Lombok Tengah, di sini judul presentasi saya adalah solar water pump atau pompa air tenaga surya, di mana kemudian perempuan bisa memanfaatkan sinar matahari untuk mengakses air bersih dengan mudah dan murah sebenarnya. Nah, mengapa dan bagaimana solar water pump ini kemudian dipilih oleh kawan-kawan yang ada di desa, yaitu oleh kawan-kawan perempuan dan juga kelompok rentan lainnya termasuk disabilitas. Lalu bagaimana kami Gema Alam dengan beberapa stakeholder kemudian membangun ini di Desa Pandan Indah, Kabupaten Lombok Tengah. Slide berikutnya, Mbak. Jadi di awal Gema Alam
melakukan beberapa kajian partisipatif bersama dengan kawan-kawan yang ada di desa. Jadi terutama aktor kunci yang memang menjadi salah satu subjek dari proyek yang dijalankan oleh Gema Alam. Jadi proyek yang dijalankan oleh Gema Alam ini adalah WePorjet namanya, jadi untuk membangun kepemimpinan perempuan dalam isu transisi energi yang didanai oleh Oxfam. Nah, di tahap awal kami melakukan 3 kajian partisipatif dengan kawan-kawan sebagai pelakunya, kawan-kawan di komunitas perempuan dan disabilitas termasuk juga laki-laki. Jadi dari 3 kajian partisipatif ini kami pertama-tama melakukan PRA, jadi partisipasi rural appraisal, untuk bisa membawa kawan-kawan perempuan dan disabilitas termasuk juga laki-laki untuk melihat bahwa mereka memiliki potensi dan juga memiliki persoalan yang berkaitan dengan energi termasuk juga akses air bersih, tetapi juga mereka memiliki potensi yang luar biasa. Jadi potensi-potensi yang mereka miliki ini yang salah satunya adalah salah satu modal yang dimiliki oleh Desa Pandan Indah ini yang terletak di salah satu dusun Panggongan namanya. Kenapa kami memilih dusun Panggongan? Karena dusun ini yang terletak paling ujung dari Desa Pandan Indah yang kemudian juga memiliki persoalan terkait dengan krisis air bersih. Nah, sementara di Dusun Panggongan ini sebenarnya dari Kementerian ESDM tahun 2015 itu sudah membangun sumur bor, tetapi menggunakan solar sebagai energinya. Nah, sementara diesel yang digunakan juga cukup besar, sehingga kebutuhan warga untuk solar ini juga cukup besar. Sementara harga solar terus naik dan masyarakat yang ada di dusun Panggongan termasuk di Desa Pandan Indah ini membutuhkan sekitar 1,5 km untuk bisa mencapai dusun terdekat, desa terdekat untuk bisa mengakses solar. Kalau misalnya mereka mau menggunakan sumur bor ini untuk mengakses air bersih. Nah, selain itu ada beberapa juga sebenarnya sumber daya alam yang dimiliki oleh desa, tetapi mereka tidak pernah mengetahuinya dan tidak memahaminya. Salah satunya di Desa Pandan Indah ini karena dia terletak di wilayah selatan Lombok yang terkenal dengan dengan sinar mataharinya yang berlimpah. Jadi kalau Lombok bagian selatan ini karena dia dekat dengan pesisir dan jauh dari hulu, jadi memang cukup panas. Dan di Desa Pandan Indah juga untuk musim kemaraunya dia lebih panjang. Jadi sekarang ini saja musim kemarau kalau di Pandan Indah itu dia bisa sampai sekitar 7 atau 8 bulan. Sisanya itu musim penghujan dengan curah hujan yang juga tidak terlalu besar. Nah, dari kajian partisipatif yang kami lakukan dengan kawan-kawan di desa, akhirnya teman-teman perempuan bisa melihat bahwa ada potensi yang mereka miliki, ada modalitas yang mereka miliki, tetapi juga ada persoalan yang sebenarnya selama ini sudah mengemuka, tetapi kawan-kawan perempuan tidak tahu bagaimana caranya menyampaikan bahwa kesulitan untuk mendapatkan air bersih itu adalah persoalan bagi kawan-kawan perempuan, terutama selama ini perempuan yang cukup banyak bersentuhan dengan air ketika mereka bekerja di ranah domestik, termasuk juga ketika perempuan mengalami menstruasi dan juga melahirkan. Nah, selanjutnya, slide berikutnya, Mbak. Selanjutnya setelah kami dengan kawan-kawan melakukan kajian partisipatif, lalu kami juga melakukan rapid care analysis untuk mengajak kawan-kawan bisa melihat seperti apa beban kerja perawatan yang dilakukan oleh perempuan, terutama yang berkaitan dengan energi, lalu juga berkaitan dengan air. Sehingga dari rapid care analysis ini kemudian tergambar pemampatan energi yang dilakukan oleh kawan-kawan perempuan yang ada di desa. Jadi ternyata selama ini teman-teman perempuan ketika kesulitan mengakses air bersih, ada satu poin yang selama ini mereka tidak pernah sampaikan. Kalau misalnya untuk mereka akan
bertambah biaya untuk pembelian solar atau bertambah beban kerja ketika misalnya mereka harus mengantri untuk mendapatkan air, tapi ada satu hal yang kemudian disembunyikan oleh kawan-kawan yang lalu terungkap ketika proses pembangunan pompa air tenaga surya ini. Jadi kawan-kawan mengatakan bahwa selama ini kemudian kami harus menahan untuk bisa pemenuhan biologis dari kawan-kawan, yang ini juga berdampak kepada kesehatan mental teman-teman, termasuk ada beberapa kasus yang kemudian menjadi berdampak pada kekerasan di dalam rumah tangga itu. Selanjutnya Mbak, nah slide selanjutnya dari kondisi dari kajian partisipatif yang untuk menemukanali potensi dan juga persoalan, lalu melihat kerja-kerja perawatan yang dilakukan oleh perempuan yang kemudian ketika misalnya bicara tentang transisi energi, ini juga berimbas kepada kepada akses air bersih yang dihadapi oleh perempuan. Kami juga melakukan pendataan disabilitas karena memang selama ini ternyata kawan-kawan disabilitas ini menjadi warga yang tidak terlihat di desa karena memang selama ini desa tidak memiliki data yang berkaitan dengan warganya yang disabilitas. Nah, alasan Gema Alam melakukan pendataan disabilitas karena Gema Alam juga berharap bahwa ketika melakukan proyek yang berkaitan dengan transisi energi yang berkeadilan ini, kawan-kawan disabilitas juga mesti terlibat mulai dari pemetaan sampai kemudian di pemantauannya. Tetapi memang salah satu kendala kami saat ini di Gema Alam untuk melibatkan secara kawan-kawan disabilitas, kami baru bisa melibatkan teman-teman yang disabilitas fisik dan kami belum bisa melibatkan yang rungu misalnya dan yang lain-lain karena memang masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Gema Alam di lapangan. Nah, dari hasil kajian ini kemudian dari hasil kajian yang kami lakukan ini bersama kawan-kawan perempuan dan juga disabilitas yang didukung penuh oleh pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan juga pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, lalu kami menyusun semacam perencanaan. Mungkin bisa dilanjutkan slide-nya, Mbak. Di mana kemudian untuk mewujudkan transisi energi berkeadilan berbasis komunitas ini, Gema Alam memang ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Jadi salah satu pendekatannya kami menyebutnya sekra. Jadi di sini sekra ini sebenarnya menjalankan siklus dari PAR, bagaimana kemudian membangun daya kritis dari kawan-kawan, terutama yang perempuan dan disabilitas. Kemudian kami juga menggunakan pendekatan pengorganisasian laki-laki karena kami berpikir bahwa ketika misalnya kita mau mewujudkan kesetaraan dan keadilan di dalam isu transisi energi, maka pemegang kebijakan yang notabene adalah laki-laki juga perlu memiliki perspektif untuk memperkuat suara-suara perempuan yang ada di akar rumput. Kemudian strategi-strategi yang dilakukan oleh Gema Alam bersama teman-teman perempuan dan disabilitas termasuk juga laki-laki baru ini adalah melakukan pengorganisasian secara inklusif, kemudian juga memberikan peningkatan kapasitas kepada kawan-kawan perempuan, termasuk juga melakukan kampanye baik melalui media sosial maupun secara langsung, dan juga melakukan advokasi dan berjejaring dengan beberapa pihak. Jadi ketika bicara tentang solar water pump, maka kami berjejaring dengan kawan-kawan yang ada di tenaga ahli dari SMK 1 Lingsar yang merupakan tenaga ahli lokal, yang kemudian juga kami berjejaring dengan beberapa pihak yang ada di provinsi, kabupaten, dan juga desa. Lalu dari proses proses pemetaan potensi, kemudian juga masalah yang dihadapi oleh kawan-kawan, lalu teman-teman perempuan membangun perencanaan di mana kemudian mereka bersepakat bahwa harus ada pembangunan infrastruktur yaitu solar water pump, yang kemudian kawan-kawan melakukan advokasi untuk mendapatkan anggaran, dan pemerintah desa mengeluarkan anggaran sebesar 40 juta untuk membangun solar water pump ini. Nah, kemudian untuk teknisinya kami dibantu oleh kawan-kawan dari SMK 1 Lingsar di Kabupaten Lombok Barat. Jadi ada ada urunan kerja yang kami lakukan bersama-sama. Jadi kawan-kawan di komunitas
berpartisipasi tenaga dan lain sebagainya. Dari Gema Alam mencoba untuk membantu untuk meningkatkan kapasitas, lalu dari pemerintah desa untuk anggaran solar water pump-nya, dan dari SMK 1 Lingsar membantu kami untuk teknisinya. Dan slide berikutnya mungkin bisa dilihat seperti apa kemudian keterlibatan teman-teman perempuan grassroots dan juga disabilitas di dalam proses pembangunan pemasangan infrastruktur solar water pump. Ini seperti video pendek, Mbak, jadi bisa diputar hanya beberapa detik, diklik saja. Ya. Oh, saya belum share sound-nya. Jadi harus di-stop Bisa kok dulu dia, ya? Mbak. Bisa Langsung? besar kok. Bentar. Jadi ini ada dua yang kemudian bisa dilihat bagaimana keterlibatan kawan-kawan secara utuh, Mana dia? kawan-kawan perempuan, grassroots, dan juga disabilitas di dalam proses pemasangan infrastruktur Keluar solar suaranya? water pump. Bisa dibesarkan mungkin, Mbak? Nggak ada suaranya ya? Ya, enggak apa-apa. Nah, jadi solar water pump yang kami bangun ini dia tidak menggunakan baterai, jadi ini hibrid. Jadi kalau misalnya pada pagi sampai sore hari jam 5 itu dia masih bisa ngisi tenaga suryanya. Tapi kalau misalnya kawan-kawan di desa membutuhkan menggunakan air di malam hari, itu bisa menggunakan solar dan juga bisa menggunakan listrik. Karena ini hibrid, jadi tidak menggunakan baterai dari nikel. Jadi ini proses di mana kemudian pemasangan infrastruktur itu. Di kawan-kawan terlibat utuh mulai dari pemetaan sampai ke saat ini ke pemasangannya. Ya. Jadi saat ini memang baru 75 KK yang kemudian bisa mengakses air dari solar water pump ini, dan kondisi pasca pembangunan solar water pump ini menjadi pemantik sebenarnya dari beberapa dari tokoh dan juga dari pemerintah desa, dan saat ini pemerintah desa bersama salah satu tokoh yang kemudian bisa mengakses dana pokok pikiran dari APBD ini ada tambahan pemasangan jaringan perpipaan, kemudian juga ada penambahan untuk membangun bak penampung untuk bisa memperluas jangkauan akses air bersih ini, dan juga ada pemasangan water meter untuk 75 KK yang sudah mengakses air bersih. Nah, sebenarnya dari proses yang kami lakukan tidak sulit melibatkan kawan-kawan perempuan grassroots bahkan dan disabilitas di dalam bicara tentang transisi energi, tetapi memang membutuhkan waktu dan juga membutuhkan proses yang sangat panjang. Jadi proses awalnya adalah kami memberikan pemahaman kepada kawan-kawan di desa, perempuan dan juga disabilitas, bahwa mereka juga sebenarnya memiliki pengetahuan yang cukup lengkap tentang bagaimana mereka selama ini terlibat di dalam transisi energi yang bahasanya mungkin langitan, tapi sebenarnya mereka sudah sangat dekat dengan hal itu. Nah, sehingga dari proses-proses pendampingan itu yang kami lakukan sampai kepada tahapan saat ini kawan-kawan perempuanlah yang melakukan pemantauan dan juga pengelolaan di solar water pump ini. Itu sharing saya dari dari desa, dan saya berharap bahwa mungkin nanti akan ada ruang-ruang yang lebih luas untuk kita bisa sharing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ziko atas paparannya. Tadi Kak Ziko udah cerita gimana inisiatif transisi energi berkeadilan berbasis komunitas harus mengedepankan partisipasi inklusif termasuk untuk kelompok perempuan dan penyandang disabilitas ya, untuk mendorong peran dan perspektif inklusif dalam pengambilan kebijakan yang mayoritas didominasi oleh laki-laki, terutama di level desa. Panelis selanjutnya, Mas Media Wahyudi Askar dari Selios akan lebih jauh memaparkan sebenarnya gimana sih minimnya representasi kepemimpinan perempuan, termasuk juga ketimpangan partisipasi perempuan di sektor energi terbarukan ini bisa membawa risiko ketimpangan baru, terutama bagi kelompok rentan. Silakan Mas Media. Baik, terima kasih banyak Mbak Dia. Saya izin share screen ya Mbak. Pertama, saya mengucapkan terima kasih untuk semua mungkin teman-teman yang sudah mempersiapkan kegiatan ini. Saya kira juga ini jadi momen kita refleksi bersama ya soal progres transisi energi kita, termasuk juga implikasinya terhadap perempuan. Saya
di akhir ini dan saya menikmati sekali tadi materi dari pembicara sebelumnya. Mudah-mudahan beberapa poin yang saya tambahkan nanti bisa melengkapi story dari progres transisi energi dan implikasinya terhadap perempuan. Tadi Mbak Herni, Pak Imun dan juga uh, Kak Ziko tadi ya luar biasa sekali. Saya izin share screen Mbak Dia, semoga sudah kelihatan ya slide-nya. Aman, kelihatan Mas. Sip. Uh, saya kira sebelumnya pemateri yang lain juga sudah memperkuat analisis dan gagasan soal fakta sederhana bahwa setiap terjadi perubahan, transisi, baik itu di sektor ekonomi, energi, maka yang paling terdampak signifikan itu adalah masyarakat rentan. Dan kalau kita lihat struktur ekonomi kita hari ini, siapa masyarakat rentan itu, maka kita bisa menemukan dengan mudah sebetulnya dengan melihat tetangga kita kiri, kanan, depan, belakang gitu ya, bahwa masyarakat rentan itu sebagian adalah masyarakat yang sudah berumur, lansia, kemudian ada masyarakat yang memang tidak memiliki support system, begitu di situ misalkan ada yatim piatu, fakir miskin, dan satu kelompok masyarakat yang juga sangat-sangat rentan itu adalah perempuan. Kenapa perempuan? Saya kira juga kita semua di sini juga sangat memahami ya bahwa ada banyak struktur ekonomi yang tidak banyak bisa mendukung secara signifikan perempuan-perempuan di Indonesia. Nah, ketika terjadi transisi energi, maka jelas yang paling terdampak itu adalah perempuan. Ini salah satu studi yang kami lakukan di PLTU Batubara yang didorong untuk mengalami penutupan. Memang laki-laki dan perempuan relatif punya persepsi yang berimbang begitu ya. Tetapi kalau dari segi dampaknya, perempuan jauh lebih terdampak daripada laki-laki ketika itu ditutup. Dan satu temuan kami yang juga cukup signifikan, mungkin saya ingin highlight juga adalah perempuan ternyata cenderung memiliki pengetahuan yang lebih rendah daripada laki-laki terkait dengan transisi energi. Itu kenapa dalam banyak kesempatan, dalam banyak diskusi, kita seringkali menemukan forum-forum yang berkaitan dengan transisi energi itu lebih banyak didominasi oleh peserta dari laki-laki, pembicara dari laki-laki, termasuk juga pengambil kebijakan di Indonesia yang sebagian besar itu diputuskan oleh laki-laki. Apakah ada yang salah? Mungkin juga tidak ya. Kesalahan itu mungkin terjadi ketika akhirnya pengambil kebijakan itu luput dengan value-value, nilai-nilai, termasuk juga fakta empiris bahwa pendekatan gender itu tidak dilakukan di level tapak begitu sehingga banyak perempuan yang kemudian tidak mendapatkan dukungan yang signifikan. Dan ini salah satu fakta menarik juga ya yang kami temukan bahwa banyak perempuan yang kehilangan akses ke tanah atau lahan pertanian yang dari proyek-proyek yang diatasnamakan transisi energi. Dan belakangan kita menyaksikan di banyak daerah ada proyek strategis nasional yang dilakukan juga sebagian itu atas nama pembangunan berkelanjutan begitu ya. Dan banyak masyarakat yang kehilangan akses terhadap tanah dan lahannya. Dan ternyata dampaknya berbeda ya antara laki-laki dan perempuan. Ketika keluarga terdampak gitu, laki-laki cenderung bisa lebih menemukan pekerjaan lebih mudah gitu ya. Tetapi perempuan itu untuk menemukan pekerjaan baru ketika mereka kehilangan tanah dan lahannya dan membangun aset yang baru itu tidak mudah bagi perempuan di Indonesia. Dan ini juga melanjutkan story dari pembicara sebelumnya bahwa betul sekali memang keterlibatan perempuan masih sangat minim di dalam struktur komunal masyarakat, termasuk salah satunya di tata kelola pemerintahan desa. Dan dari studi yang kami lakukan, kalau seandainya desa itu memiliki uh, perwakilan badan permusyawaratan desa dari perempuan, kalau desa itu memiliki keterwakilan pengurus desa dari perempuan, kalau desa itu bahkan kalau memiliki kepala desa perempuan, kami menemukan bahwa desa itu jauh lebih aktif
mendorong transisi energi yang berkeadilan. Ini juga menunjukkan bahwa perempuan itu punya kekuatan untuk melahirkan solusi-solusi yang lebih berdampak. Ada banyak studi yang menguatkan temuan ini. Jadi misalkan ketika terjadi rapat desa, ada anggaran desa sekian ratus juta misalkan, kalau tidak ada perwakilan ibu-ibu yang hadir misalkan, maka pengambil kebijakan di level desa cenderung mengarahkan kebijakannya yang bias gender laki-laki. Contoh misalkan untuk pembangunan sarana olahraga yang hanya untuk laki-laki, misalkan pembangunan gerbang atau pembangunan infrastruktur desa yang betul-betul tidak ada manfaatnya sama sekali untuk masyarakat desa secara signifikan. Dan kalau perempuan dilibatkan, karena perempuan cenderung memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat rentan lainnya, baik itu orang tua mereka, baik itu dengan anak mereka, baik itu dengan kondisi sosial sekitar, mulai dari pengangguran, kejahatan, uh, termasuk juga persoalan sosial lainnya di desa, perempuan cenderung memiliki kemampuan untuk mengarahkan dana desa untuk program-program yang lebih bermanfaat. Dan ini juga salah satu fakta yang kita hadapi hari ini. Memang laki-laki itu lebih optimis dibandingkan perempuan terkait pekerjaan yang berkaitan dengan transisi energi. Dan ini saya kira juga jadi PR kita semua ya, karena kalau kita jalan-jalan ke kampus di fakultas-fakultas yang berkaitan dengan transisi energi atau sumber daya terbarukan atau post industrial jobs begitu ya, kita akan menyaksikan sebagian besar mahasiswa itu adalah laki-laki. Jadi kalau ketimpangan ini terus terjadi, maka jelas bahwa uh, level pendidikan, level pengetahuan antara laki-laki dan perempuan tidak uh, mengalami perbaikan dalam beberapa tahun ke depan. Dan ini banyak studi yang juga menunjukkan bahwa ketimpangan gender yang terlalu besar, terlalu timpang, itu turut mempengaruhi kualitas pembangunan kita, kualitas ekonomi kita, karena banyak pekerja perempuan yang akhirnya terjebak pada sektor informal, tanpa perlindungan tenaga kerja, tanpa akses kesehatan, dan akhirnya masyarakat rentan kita justru mengalami peningkatan signifikan. Dan salah satu studi yang kami lakukan juga pasca krisis COVID kemarin, perempuan itu sulit untuk kembali kerja kembali setelah mereka di PHK. Dan kita tahu ya belakangan selama 1 tahun terakhir PHK meningkat signifikan, terutama di industri tekstil, garmen misalkan. Dan ketika perempuan di PHK itu tidak sama dengan laki-laki ketika mereka ingin mendapatkan pekerjaan yang baru. Jadi saya kira peningkatan kapasitas perempuan itu jadi PR kita ke depan ya untuk terus didorong. Dan sebetulnya kita punya resources hari ini sebab ada dukungan baik itu dari segi keberpihakan atau narasi transisi energi yang semakin menguat, termasuk juga dukungan dari pendanaan-pendanaan internasional untuk memperkuat kemampuan perempuan, kualitas pendidikan dan kapasitas perempuan terkait dengan transisi energi. Sekarang PR-nya mengarahkan kebijakan itu untuk kebijakan-kebijakan yang lebih tepat sasaran gitu ya, sehingga harapannya nanti pasar tenaga kerja lebih efisien, lebih inklusif sehingga semua orang bisa mengakses tanpa ada bias gender, misalkan apakah dia laki-laki atau perempuan. Nah, hari ini juga kita menyaksikan ya, kalau saya rangkum juga dari riset-riset yang termasuk juga yang kami lakukan, memang akses terhadap transisi energi itu masih belum cukup inklusif dan yang terdampak itu perempuan. Dan akhirnya ada beban ganda, bahkan juga misalkan beberapa PLTS itu di Papua gitu, teknisinya pasti mayoritas laki-laki dan perempuan itu hanya penerima manfaat. Sehingga ketika terjadi masalah, akhirnya juga mereka nggak punya kapasitas untuk menyelesaikan persoalan tersebut begitu. Dalam contoh lain misalkan juga di level pengambilan kebijakan di level nasional, konsultasi terhadap kelompok perempuan desa, organisasi yang menyuarakan keterwakilan perempuan itu juga kadang jarang dilakukan. Dan jika tidak diperkuat, ada potensi memicu ketimpangan akses perempuan yang lebih besar ke depan. Karena mungkin teman-teman Mas Mbak juga tahu bahwa ada banyak sekali dana transisi energi hari ini untuk masyarakat adat misalkan. Dan kalau seandainya kelompok masyarakat adat
kelompok perwakilan desa itu yang dilibatkan tanpa memiliki intuisi penguatan perempuan, maka akhirnya ketimpangan makin signifikan. Apalagi hingga hari ini kita nggak banyak memiliki data terpilah, misalkan berapa perempuan penerima manfaat, berapa yang terdampak dari transisi energi, industri batu bara dan seterusnya. Jadi ini jadi PR kita ke depan. Dan satu lagi yang juga mungkin ingin saya highlight soal penutupan tambang batu bara. Sebagian besar tambang batu bara itu umurnya hanya sekitar 20 tahun. Dan kalau seandainya itu ditutup ya, tambang-tambang itu, maka yang terjadi adalah ada disrupsi terhadap masyarakat sekitar. Dan selama ini kebanyakan perempuan di sekitar tambang yang bekerja itu adalah suaminya. Ketika suaminya mungkin di layoff, ada kemungkinan suaminya akan pergi bekerja di tempat lain karena tambang batu bara itu sudah tutup. Dan ketika perempuan istrinya kemudian ditinggal, ibunya ditinggal, tanpa punya kemampuan untuk memperkuat ekonomi mereka secara independen, maka ini akan menjadi masalah begitu ya. Dan ini banyak terjadi kondisi ini di Kalimantan, termasuk juga di Sumatera ya. Dan kalau ini tidak diantisipasi, ini akan melahirkan efek yang signifikan ke depannya gitu ya. Termasuk juga program subsidi transisi energi mobil listrik misalkan, itu tingkat kepemilikannya sebagian besar itu di atas nama laki-laki gitu ya. Jadi program transisi energi justru jangan-jangan kalau tidak inklusif bisa menaikkan ketimpangan gender juga gitu. Jadi arahnya ke depan jelas perlu perluasan akses, pemberdayaan ekonomi perempuan yang lebih kuat. BLK ya, mungkin BLK juga perlu diperkuat. Jangan lagi BLK itu diasosiasikan dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu bahwa ini laki-laki, ini perempuan begitu ya. Dan kalau kita lihat misalkan di kampung-kampung program BLK itu kebanyakan menjahit begitu ya. Padahal sebetulnya ada program-program lain yang bisa memperkuat kemampuan perempuan untuk bisa masuk ke sektor-sektor yang bisa menghasilkan nilai tambah. Jadi BLK di desa-desa, di kota-kota juga itu perlu direformasi. Termasuk juga kredit usaha, kuota keterlibatan perempuan, kemudian juga perlindungan sosial dan konsultasi. Dan ini slide terakhir, ada kredit mikro hijau sebetulnya Mas dan Mbak, dan ini juga mungkin perlu dikembangkan juga ya. Ada kredit energi, ketahanan pangan dan energi, dan itu kalau kita lihat yang betul-betul berkaitan dengan energi itu sedikit sekali gitu. Ini bisa diperkuat, subsidi juga bisa diperkuat lebih tepat sasaran, dan gender budgeting dalam energi gitu ya, baik di level kabupaten kota, nasional maupun di level desa. Kemudian blended finance, dan terakhir itu mungkin dana transisi ya. Kita hari ini punya hutang per orang itu 32 juta rupiah per orang gitu ya. Dan kita makin banyak hutang negara ini. Nah, ada salah satu ruang yang bisa kita dorong adalah debt swap for nature. Jadi uang dari hutang itu kemudian diganti dengan pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan oleh negara untuk sektor-sektor energi terbarukan. Jadi kita tidak harus membayar hutangnya, tapi dengan melakukan program-program yang mendorong transisi energi. Nah, ini terus dilakukan dan coba terus diupayakan ya, tetapi lagi-lagi dalam menyusun skema ini perspektif gendernya itu masih sangat-sangat minim. Saya kira itu Mbak Dia, mudah-mudahan bisa menambah perspektif pada hari ini. Senang sekali bisa berbagi. Makasih banyak Mas Media, menarik ya bahwa sebenarnya meski paling terdampak ternyata partisipasi perempuan baik dalam pengambilan kebijakan maupun di pasar tenaga kerja itu masih minim ya. Jadi sebenarnya banyak PR yang harus dilakukan gimana untuk meningkatkan kapasitas, kualitas pendidikan untuk perempuan, bagaimana kebijakannya supaya lebih berperspektif gender dan seterusnya. Saya membuka ruang kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh raise hand. Bisa sampaikan mau mengajukan pertanyaan kepada siapa? Mbak Dia, saya gantiin Mbak Ira lagi ada urusan soalnya. Itu di Q&A ada satu pertanyaan. Saya nggak bisa Oh, nggak bisa lihat? lihat Q&A-nya ya, Mbak. Oh, sebentar. Boleh tolong Oh, Mbak, ditaruh di chat. coba diklik more.
Bisa nggak, Mbak? Oh, klik more. Bagian bawah sebelahnya recording. Sebelahnya recording. Oke, Ada caption Q&A. Q&A. Oke. Ya. Oh, tapi aku cuma bisa type my question ya, Mbak. Saya nggak bisa buka Oh, oke. question Apa dari. karena Boleh enggak? tahu dari siapa? Mungkin bisa disampaikan Oke, langsung saya bacakan pertanyaannya. aja ya. Heeh. Ini dari Mbak Atika Budi Utami. Kepada semua panelis, bagaimana Pemda atau pusat merespon riset atau temuan yang telah dilakukan oleh NGOs bersama masyarakat terdampak? Sejauh mana dukungan pemuka setempat dan otoritas terhadap efek transisi energi terhadap perempuan dan kelompok rentan lain? Terima kasih. Itu, Mbak, ke semua panelis ya. Oke, mungkin kita bisa mulai dari yang benar-benar engage sama Pemda gitu. Kita bisa mulai dari Kaziko. Silakan direspon. Ya, boleh. Jadi, bentar. Kalau dukungan pemerintah daerah memang cukup kuat ya, walaupun memang saat ini yang dukungannya bentuknya ya komitmen, kemudian juga mendukung secara apa namanya, kalau secara anggaran dan lain sebagainya, kalau dari pemerintah kabupaten tidak ada. Tetapi dukungan terkait dengan misalnya transisi energi yang berkeadilan dengan melibatkan perempuan dan disabilitas sebagai aktor kunci itu sudah cukup kuat. Dan kalau misalnya di salah satu di Kabupaten Lombok Tengah yang menjadi apa namanya kabupaten yang Desa Pandan Indah ini dari Baperdidanya sendiri kemudian di dalam kebijakan yang berkaitan dengan misalnya PUG misalnya dan PUG, jadi transisi energi yang berkeadilan ini sudah dimasukkan di dalam rencana RPJMD-nya Kabupaten Lombok Tengah. Karena memang kalau di NTB kawan-kawan NGO ini kan sudah dimasukkan sebagai mitra pembangunan dari Bapeda. Nah, sehingga ketika misalnya ada pembahasan-pembahasan di Bapeda misalnya, itu kawan-kawan NGO yang beririsan dengan isu-isu transisi energi itu biasanya diundang untuk diminta pendapat dan lain sebagainya. Nah, kemudian dukungan dari tokoh-tokoh, misal kalau di desa, Gema Alam ini kan memiliki pendekatan laki-laki baru, karena kami memang melihat bahwa salah satu kendala ketika misalnya kita mau melibatkan teman-teman perempuan sebagai aktor kunci di dalam isu apapun tanpa melibatkan laki-laki dengan merubah perspektif mereka tentang keadilan itu cukup sulit. Sehingga saat ini selama menjalankan proyek WePorjet di Desa Pandan Indah sejak tahun 2023 sampai saat ini, dukungan dari tokoh agama, tokoh adat maupun juga tokoh masyarakat, salah satunya misalnya pemerintah desa dan Kadus itu sudah sangat terlihat. Misalnya dengan adanya penganggaran, kemudian juga mengakomodir usulan perempuan di dalam melalui Musren Bangdes yang kemudian dimasukkan di dalam RPJMDes-nya. Itu sih dari pengalaman kami. Terima kasih. Oke, Kak Ziko. Nah, waktu kita sangat terbatas. Saya mau minta komentar dari yang lain juga, dari Mbak Imun, Teh Herni, dan Mas Media tentang bagaimana sih respon pemerintah terhadap studi yang sudah dilakukan. Mungkin singkat aja, sekitar 1-1,5 menit masing-masing. Silakan mulai dari Mbak Imun, mau mulai? Atau Ya, ada yang lain dulu. Aku tak balikin headset. singkat ya Mbak Imun. Aku dulu ya, katanya lagi Baik. benerin headset. Ya, saya rasa jawaban dari Kak Ziko tadi sudah ini ya, sudah berbasis bukti dan pengalaman dari teman Gema Alam. Mungkin sedikit saja dari pengalaman yang mungkin pernah saya ini ya rasakan sebelumnya. Pemerintah daerah kalau ini
transisi energi, sebetulnya peran mereka memang kan tidak terlalu banyak gitu ya, apalagi jika proyeknya adalah proyek strategi nasional. Maka top down mekanisme ini sangat kuat. Apa yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat itulah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sehingga berbagai masukan yang muncul dari organisasi masyarakat sipil seringkali tidak bisa diterima atau direspon dengan positif gitu oleh pemerintah daerah karena mereka juga terbatas gitu ya bagaimana untuk hal tersebut. Saya ingat salah satu proyek transisi energi di Sulawesi Tengah gitu ya, bagaimana laporan dari NGO menjelaskan konflik sosial yang terjadi di sana, dan sebetulnya pemerintah daerah sudah mengendus itu, sudah mengetahui itu dan menyampaikan juga ke pemerintah pusat tentang situasi yang terjadi, tapi tidak ada respon dan power mereka memang lemah gitu ya. Ada power relasi juga antara pemerintah pusat ke pemerintah daerah sehingga membuat pemerintah daerah tidak otoritas yang memadai untuk mengakomodir atau merespon masukan-masukan dari organisasi masyarakat sipil. Itu Mbak Dia. Makasih. Makasih Mbak Herni. Mungkin bisa Mbak Imun udah siap headsetnya? Iya, maaf teman-teman ini pindah-pindah headset karena ada 2 rapat. Ya, tadi sebenarnya saya setuju dengan Mbak Herni ya, tadi disampaikan Mbak Herni ya tentang peran pemerintah daerah dan pusat. Nah, beberapa daerah itu sepemahaman saya sudah punya beberapa program-program untuk mendorong adanya inisiatif energi bersih berbasis komunitas gitu ya Mbak Dia ya. Selain dari proyek-proyek yang besar yang mayoritas itu yang memang itu dari kebijakan pusat gitu. Nah, kalau di daerah itu ada beberapa yang arahnya misalnya untuk mengurangi emisi karbon gitu. Tapi memang akhir-akhir ini kalau dari cerita dari beberapa dari orang-orang pemerintah daerah juga yang menyampaikan gitu bahwa adanya pemangkasan anggaran nasional itu juga berpengaruh ya terhadap kapasitas gitu loh untuk pengembangan mendorong proyek-proyek transisi energi berbasis masyarakat. Meskipun saya sih melihatnya mayoritas memang banyak yang bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil ya, misalnya program dari siapa gitu ya, beberapa teman-teman organisasi masyarakat sipil kan udah ada yang seperti rumah energi, terus kemudian ada model yang dibuat kayak Kak Ziko tadi itu ya, Gema Alam dan seterusnya gitu. Jadi kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil itu menghasilkan inisiatif-inisiatif itu gitu. Tapi apakah betul itu inisiatif betul-betul lahir dari pemerintah atau tidak? Nah itu bisa kita cek di lapangan. Cuma memang ada beberapa kendala-kendala tadi itu ya, selain relasi pusat daerah yang juga terkait tidak hanya kebijakan tadi itu bisa enggaknya, tapi juga anggaran sih. Gitu. Mungkin itu yang sepemahaman saya, Mbak. Terima kasih Mas Media responnya. Halo Mas Media, masih di Zoom kan ya? Oh, nggak tampak ya Mbak Dia? Oke. Udah, udah. Nah, ini tadi ada satu pertanyaan lagi di Q&A panel dan ada satu orang yang raise hand. Saya mau minta kesediaan Bapak Ibu di sini untuk menambah waktu 10 menit mungkin untuk diskusi. Apakah berkenan? Boleh. Oke, sip. Saya bacakan ya. Ini panjang banget, tapi kurang lebih pertanyaannya adalah karena proyek besar ekstraktif di Indonesia nggak bisa lepas dari dukungan militer yang wajahnya masih sangat laki-laki. Apakah itu menyebabkan perempuan hanya jadi penerima dampak pasif dari proyek-proyek besar energi? Atau memang pada dirinya, selain faktor pengetahuan dan keterampilan, energi itu memang dikuasai oleh laki-laki? Mungkin Mbak Imun yang ngomongin soal keadilan dalam transisi energi bisa ngerespon. Apakah benar energi dikuasai laki-laki? Ya, ini pertanyaannya agak sulit ya. Ini dilihat dari apa gitu ya. Jadi sebetulnya tadi Mas Media juga sebetulnya sudah sempat menjelaskan ya mengenai bagaimana penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu lebih banyak diakses oleh laki-laki gitu ya, sehingga mereka yang bekerja di sektor energi itu seolah menjadi pekerjaan laki-laki gitu. Itu pertama. Yang kedua adalah pelibatan perempuan sendiri di dalam isu-isu energi itu masih minim gitu, dan seringkali yang dipergunakan itu istilah-istilah teknis gitu ya Mbak, yang susah gitu ya.
kita sendiri sebagai aktivis gitu ya di organisasi perempuan, kita aja kadang-kadang ketika awal juga memahaminya cukup susah gitu. Nah, sedangkan itu sebenarnya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu menyebabkan isu-isu energi itu male domination ya gitu. Nah, kalau soal akses kalau penggunaan energi sehari-hari kan memang perempuan menggunakan energi yang besar ya, tapi lebih besar tuh industri yang paling besar sebetulnya konsumsi energinya. Tapi konsumsi rumah tangga itu juga cukup besar, walaupun dibandingkan dengan industri itu sangat jauh gitu ya. Nah, di dalam dunia patriarki itu kan beban-beban domestik itu masih sering dibebankan pada perempuan ya. Akhirnya bagaimana dampak energi kotor, energi bersih itu kan sebetulnya ngefeknya juga langsung ke perempuan gitu. Nah, meskipun kita pengennya ya berubah ya bagaimana pola relasi dalam rumah tangga, tapi pada kenyataannya masih seperti itu. Kira-kira begitu sih, Mbak. Dan juga satu lagi Mbak Dia, ini kan juga lagi proses pemilihan Dewan Energi Nasional ya, Mbak. Dan yang dulu dari sejumlah 8 ya anggota DEN itu hanya 1 perempuan yang kita kenal itu Bu Dina ya, itu pun masuknya nggak dari awal tapi dari pergantian antar waktu ya. Dan sekarang sedang pemilihan, kita berharap bahwa memang setidaknya itu ya 30% gitu ya perempuan ada di sana, ada di 8 ya setidaknya 2 atau 3 perempuan gitu, karena energi ini sangat berpengaruh kepada kita juga gitu ya. Nah, itu yang perlu kita dorong sama-sama nih, kita suarakan, kira-kira begitu. Ya, makasih Mbak Imun. Ini ada satu yang raise hand, mungkin bisa disampaikan langsung pertanyaannya ditujukan ke siapa dan disebutkan pertanyaannya. Silakan Mbak Duma Manurung. Oke, baik Mbak, terima kasih. Saya izin itu ya, tidak membuka kamera karena kamera itu sedang tidak kondisinya prima. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya untuk ke Mbak Zuka, maaf, dari Gema. Tadi terkait pelibatan perempuan dan penyandang disabilitas dalam risetnya dan solar pump ya. Tadi saya sudah menggarisbawahi bahwasannya ternyata di isu energi tersebut peran perempuan itu masih sangat minim ya, apalagi penyandang disabilitas. Lalu kalau di sini kita ketahui bersama bahwasannya dalam prinsip inklusi sosial adalah hal yang paling penting aksesibilitas dan salah duanya adalah aksesibilitas dan partisipasi bermakna. Namun yang saya lihat dalam proses yang dilakukan Gema NTB ya, mungkin ada hal yang tidak terdokumentasikan. Apakah desain penelitian awal tersebut memang melibatkan kebutuhan dan pengetahuan serta pengalaman dari penyandang disabilitas itu sendiri dan perempuan ya. Lalu dalam pelaksanaan program tersebut, apakah memang akhirnya ada pembagian peran antara kelompok perempuan ataupun penyandang disabilitas dalam pengelolaan solar pump tersebut. Karena pengalaman saya ketika dalam melakukan riset partisipatori ya, memang banyak sekali tantangannya dan tugas kita lah sebagai peneliti atau misalnya pelaksana kegiatan atau program memfasilitasi hambatan tersebut gitu. Misalnya kalau dalam pengalaman kami riset yang dilakukan bersama kelompok penyandang disabilitas, waktu itu isu aksesibilitas sistem peringatan dini, kami melaksanakan tandem ya dari kelompok dari Siaga Bencana, waktu itu Tagana, dan dari Divagana DIY. Jadi mereka berdua ditandemkan, jadi saling mengisi kebutuhan satu sama lain dan kita juga menyediakan juru bahasa isyarat. Saya rasa ini penting ya direfleksikan bersama bagi kita ketika mau melakukan riset partisipatori ya, khususnya mungkin dalam lingkup energi terbarukan seperti ini, melibatkan dan berusaha mengeliminir hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, karena kita tidak mungkin berbicara soal energi terbarukan tanpa inklusi sosial. Mungkin itu saja Mbak, terima kasih. Ya, silakan Kak Ziko responnya. Sebelumnya terima kasih karena sudah ada berbagi. Jadi yang pertama juga saya respon bahwa saat ini memang teman-teman perempuan dan disabilitas berbagi peran di dalam pengelolaan solar water pump ini, karena setelah selesai pemasangan itu ada pelatihan maintenance yang kami berikan kepada kawan-kawan, termasuk juga proses pembentukan pengurus atau pengelola dari solar water pump itu. Nah, kemudian berkaitan dengan kajian partisipatif yang kami lakukan, bahwa kajian-kajian yang kami lakukan ini kan sebenarnya untuk bisa memotret seperti apa pengetahuan dan juga pengetahuan yang dimiliki oleh teman-teman perempuan dan juga disabilitas yang berkaitan dengan transisi energi yang digunakan, termasuk juga kami memotret misalnya
kalender harian yang dilakukan oleh perempuan maupun juga laki-laki dan juga disabilitas. Di dalam proses kajian ini memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami memang belum bisa melibatkan teman-teman disabilitas secara keseluruhan, tetapi ada perwakilan dari kawan-kawan disabilitas yang memang kami libatkan di dalam proses kajian itu. Jadi ketika mulai dari perencanaan kajian itu kami melibatkan teman-teman dari desa, termasuk juga disabilitas, walaupun itu walaupun memang perwakilan, jadi tidak semua yang kami libatkan sebagai pemandu atau fasilitator di dalam FGD misalnya, kemudian yang menjadi yang melakukan wawancara dan lain sebagainya. Ini sebenarnya melakukan kajian partisipatif dengan melibatkan kawan-kawan komunitas dan juga disabilitas itu banyak tantangannya, tetapi kami menganggap bahwa ini adalah proses awal di mana kemudian membangkitkan di dalam diri perempuan dan disabilitas bahwa mereka sebenarnya bisa ketika misalnya mereka diajak untuk berperan aktif di dalam isu transisi energi gitu. Walaupun memang di dalam melakukan kajian-kajian itu memang masih banyak tantangan. Dan saya pikir apa yang dilakukan oleh Kak Duma itu bisa menjadi salah satu referensi bagi kami ketika misalnya nanti akan melibatkan kawan-kawan disabilitas. Itu sih, terima kasih. Makasih Kak Ziko. Tadi saya dicolek sama Teh Herni. Teh Herni mau ngasih komen sedikit soal pertanyaan bagaimana proyek besar ekstraktif tuh dukungannya militer yang sangat laki-laki. Silakan Teh Herni. Iya, saya tertarik gitu ya dengan pertanyaan tersebut karena kita akan melihat bagaimana perempuan mengalami hambatan 2 kali gitu ya ketika militer masuk dalam ranah sektor ekstraktif. Pertama, kita tahu bahwa sektor energi ini adalah sektor yang didominasi laki-laki. Kedua, ketika militer terlibat gitu ya dalam mengambil kebijakan atau dalam operasionalisasi proyek transisi energi, maka itu memperparah dominasi laki-laki dan ketimpangan gender dalam ini gitu. Kenapa? Karena militer yang masuk dalam kebijakan, kemudian masuk juga dalam katakanlah struktur governance-nya transisi energi, masuk dalam struktur BUMN di sektor energi, ini kemudian membawa nilai-nilai maskulinitas militer yang biasanya itu top down, tidak partisipatif gitu ya, dan sifatnya sangat penertiban gitu. Karena militer sendiri fokusnya itu selalu pada keamanan dan stabilitas proyek, sehingga ini tujuan utamanya adalah securitization untuk mengamankan gitu ya area-area proyek, sehingga kultur ini akan mengalami protes masyarakat, tidak akan merespon tuntutan-tuntutan dialog atau dialog sosial atau mediasi, dan kemudian akan semakin memperparah kerentanan masyarakat selama ini tidak dapat berpartisipasi dalam sektor energi. Mungkin itu. Makasih Teh Herni. Mas Media udah balik apa Mas Media mau ngasih kayak tanggapan singkat tentang bagaimana proyek energi besar yang dominasi laki-laki ini kemudian dan berdampak negatif pada perempuan. Mas Media mau sebelum kita wrap up dan foto bersama? Hilang lagi. Oke, hilang lagi. Jadi kalau gitu, Kasih. iya. Kayaknya sinyalnya lagi kurang baik juga tadi, makanya minta jadi panel terakhir. Saya kira saya nggak berpretensi untuk menyimpulkan semua yang sudah disampaikan karena begitu kaya dan begitu beragam begitu ya. Saya harap Bapak Ibu di sini bisa mengambil pengetahuan dan pelajaran yang baik dari diskusi kita kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dan kembali mendiskusikan ini dan mendorong partisipasi peran perempuan di sektor energi, terutama untuk mendorong transisi energi berkeadilan. Saya mohon Bapak Ibu untuk bisa membuka kamera karena panitia akan melakukan pengambilan foto bersama. Jadi silakan tunjukkan wajah dan senyum terbaiknya begitu ya. Mbak Valentina boleh kasih abang untuk fotonya. Mas Media masuk pas foto bersama nih, bagus. Iya, kawan-kawan harus bikin sesi diskusi lagi gitu. Setuju. Gak apa-apa Mas. Maafkan. Lagi di jalan kayaknya Mas Media Iya, ya Mas. benar. Apa pakai aja videonya Mas. Videonya bisa nyalain kamera dong Mas. Nah, benar Hilang sinyalnya. Ya. Saya bikin galeri ya. Ini satu slide aja. Sudah semua Mbak Ika, Mbak Sonya, silakan. Mbak Nila, Mbak Tuti, Mbak Nur Hasana.
Mbak Asma, aku foto dulu ya kalau gitu ya. 1, 2. Mbak Imun, Pak Joko. Halo Mbak Sonya. Bagi materinya ya. Biar aku tulis. Bagi materinya. Siap. Siap. Oke, sudah. Atau di WhatsApp. Saya ngasih sedikit pengumuman ya. Terima kasih sekali Mbak Dia sudah menjadi chair yang membuat diskusi sore ini. Sangat-sangat, ini isu yang berat tapi penting, tapi kita bisa mendiskusikannya dengan sangat lancar ya, syukur sekali. Mbak Ira minta maaf karena dia harus backup ibunya, lagi agak sakit. Oke, kita masih punya beberapa acara sore ini. Nanti jam 4 sampai jam 6 sore itu ada side event Meeting the Publisher. Jadi ada penerbit dari margin kiri, Yayasan Obor Indonesia, Stel Kendo, Hasfal Publishing, dan LSPR Publishing yang akan berbagi tentang kiat-kiat menerbitkan tulisan. Lalu pukul 19 hingga 20.30 ada keynote speech. Keynote speech ini terbuka untuk publik, jadi tidak perlu mendaftar. Pembicaranya Profesor Dr. Saskia Wirenga, Honorary Emeritus Professor Women's Sex Relations Cross Culturing dari University of Amsterdam. Lalu besok pagi juga ada sesi umum yang mengundang narasumber dari berbagai negara. Special Plenary Session 2, nanti Mbak Ika Agustina nih yang akan menjadi moderatornya. Special Plenary Session 2 ini diadakan pukul 8.30 sampai 10.30 WIB. Akan ada juru bahasa dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dan ada juga JBI untuk Special Plenary Session 2 ini. Itu saja pengumuman dari saya. Terima kasih sekali lagi mewakili Komite KCIF. Thank you, salam feminis, Terima salam kasih KCIF. banyak semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Sampai ketemu Mbak Lilis. Saya N ya.